Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, lahu mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala al-fitrat al-islam wa kalimat al-ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah jamaah sekalian yang Allah muliakan. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita diperkenankan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan terus berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan terhadap kita untuk mengamalkan dan mengerjakan amal kebaikan. Ya, karena itu sangat penting berdoa untuk dimintai istiqomah. Bulan Ramadan sudah lewat ya. Kemudian Syawal lewat ya. Sekarang Zulqa'dah. Dan Zulqa'dah ini awal daripada bulan Hurum. Bentar lagi ya ada syariat haji. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu 3 bulan hurum, 3 bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan request yang ada ya. Jadi anak kayak gitu ya. Jadi kalau nanti mau bahas apa tinggal diminta saja. Nah, sekarang kita berkesempatan untuk membahas tentang udhiyah. Apa itu udhiyah? Ya, hewan kurban, penyembelihan hewan kurban. Yang berarti masuk ke fikih. Nanti bisa satu pekan fikih, nanti ketika masuk lagi bisa tafsir atau bisa akhlak atau bisa hadis ya, itu terserah. Untuk kali ini kita akan membahas tentang udhiyah, yaitu tentang kurban hewan penyembelihan. Memakai kitab Minhajul Muslim ya, karangan Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Ta'rifuha, pengertian daripada udhiyah itu. Hiya syad, itu adalah kambing, ya, kambing. Tudbahu duha yaumil 'id taqarruban ilallahi ta'ala, yang disembelih di waktu duha, di waktu salat Aid, ya. Jadi memang nanti kalau Idul Fitri agak siang, tapi kalau Idul Adha salatnya agak maju. Karena memang nanti ada penyembelihan hewan kurban, ya. Dan memang di waktu duha. Nanti bisa selanjutnya di waktu Yaumul Tashri'. Ya, pengertian ini ditulis dengan syad, yaitu kambing. Walaupun nanti ketentuannya ada sapi, ada unta, begitupun dengan domba. Ya. Hukumnya al-udhiyatu sunnatun wajibatun ala ahli kulli baitin muslimin qadara ahluhu 'alaiha. Sebetulnya kewajiban berkurban ini adalah sunnatun wajibatun, sunnah yang sangat ditekankan ya, terutama bagi yang mampu berarti wajib. Setidaknya kurban itu mewakili daripada keluarga dari orang yang muslim. Jadi kalau mampu nggak apa-apa kurban satu, tapi niatnya untuk keluarga, dia dan keluarga ya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Jadi kurban ini penting ya. Setelah mendirikan salat itu kan amalan apa? Fisik ya, fisik, hati, ya, pikiran. Nah, kalau kurban, nah itu harta yang kita miliki dikeluarkan. Nah, itu bedanya. Maka penting dari dua aspek ini. Setelah Rasulullah SAW mendapatkan kenikmatan telaga Kautsar, maka Rasulullah diperintahkan untuk dirikan salat dan berkurbanlah. Jadi amal bukan hanya jasadiyah, tetapi juga maliyah juga dikeluarkan. Wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man kana dabha qabla salatil falyu'id. Ya, barang siapa yang menyembelih hewan kurban qabla salat, sebelum salat Idul Adha, falyu'id, maka hendaknya ia mengulangi lagi. Berarti tidak ada kurban sebelum salat Idul Adha.
Wa qauli Abi Ayyub Al-Ansari, dan berkata juga Abu Ayyub Al-Ansari, kana rajul fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudahi bi syati anhu wa an ahli baitihi, yaitu menyembelih hewan kurban, ya, kambing, untuknya dan untuk keluarganya, ya, boleh. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga adalah fadluha, keutamaannya. Yashhadu lima li sunnati adhiyati minal fadlil azimi qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memiliki keutamaan yang besar bagi siapa yang bisa menunaikan penyembelihan hewan kurban. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabba ila Allah min iraqati damin. Tidak ada amalan Bani Adam di waktu yaumun nahr, hari penyembelihan, ya. Yaumun nahr nanti bisa 10, 11, 12, 13. Itu tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari mengalirkan darah, ya, mengalirkan darah dari hewan kurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, maka nanti akan datang hewan sembelihannya ini, birukuniha, bikuruniha, tanduknya, ya, wa adlafiha, yaitu kuku-kukunya, wa ash'ariha, yaitu rambut-rambutnya, ya, wa inna dama li qaul binallahi azza wa jalla, karena nanti juga damnya, yaitu darah hewan kurban ini memiliki tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, bimakanin qabla ay yaqa'a 'alal ardi, sebelum darah ini mengalir kepada tanah. Jadi sudah ketika mengalir sebelum menyentuh tanah sudah memiliki posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsa, maka perbaiki niat dan dirimu ketika kita berkurban. Sebentar, ini hadisnya gharib, ya, ini hadisnya gharib. Tapi enggak ditulis di sini. Maksudnya apa? Biarpun gharib tetapi bisa menjadikan motivasi kita untuk berkurban. Wa qaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah juga mengatakan, wa qad qalu lahu ma hadhi adahi, setelah disampaikan kepada kalian tentang hewan kurban ini, sunnatu abikum Ibrahim, yaitu adalah sunnah daripada nabi kita Ibrahim, ya. Qalu ma lana minha, lalu kita ketika kurban itu mendapatkan apa? Bi kulli sya'ratin hasanah, ketika kita berkurban kita mendapatkan kebaikan di setiap bulunya. Qalu fasuf, mereka berkata maksudnya bulu-bulu dalam hewan kurban ini, ya. Qala bi kulli sya'ratin minas sufin hasanah, akan mendapatkan kebaikan di setiap satu bulu hewan kurban. Nah, ini apa namanya? Motivasi yang besar, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Jadi hewan yang kita kurbankan itu insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan, dan itu akan bisa menjadi hujah kita di yaumul qiyamah kelak tentang amal soleh yang kita lakukan di sini. Kemudian yang keempat adalah hikmatuha, yaitu hikmahnya berkurban. Apa hikmahnya yang berkurban itu? Yang pertama adalah taqarrub ila Allah taala biha, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasalli li rabbika wanhar, surat Al-Kautsar ayat 2. Jadi orang yang berkurban itu lebih terlihat pengorbanannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik memang kita kalau bisa diusahakan, karena ini sunnah mendekati wajib, ya. Bahkan kalau mampu ya wajib, ya. Karena apa? Karena ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dibuktikan dengan amalan fisik, tetapi juga amalan maliyah tadi, ya. Dan kemudian dilanjutkan firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, nusuk. Nah, nusuk ini apa? Pengorbanan. Nusuk itu pengorbanan. Wa mahyaya, kehidupan, wa mamati, kematian, untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah, tidak menyekutukan untuknya atau baginya. Surat Al-An'am. Wa nusuku huna huwa ad-dabh. Nusuk di sini adalah dabah, penyembelihan, ya. Wa taqarruban ilaihi subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti istilahnya kalau kambing, kalau sapi, ya itu pakai dabah,
ya penyembelihan. Tetapi kalau unta pakainya nahar, ya nahar. Nahar itu nanti yang dipotong itu yang setelah leher, nah di sininya itu. Tapi kalau dabah itu dekat kepala, ya dekat kepala, ujung leher yang atas. Tapi kalau nahar ujung leher yang bawah. Jadi kalau sapi jangan terlalu bawah, nanti akan kesulitan. Itu hanya beda penamaan saja. Kemudian yang kedua hikmahnya, ihya sunnati imamil muwahhidin Ibrahim Khalilullah azza wa jalla, yaitu menghidupkan sunnah daripada imam bapak tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Ketika diwahyukan kepadanya, id auha Allah Subhanahu wa taala ilaihi ayyadbaha waladahu Ismail, ketika diwahyukan melalui mimpi ya untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini insyallahnya beneran ini ya, Nabi Ismail ya. Sudah enggak apa-apa, silahkan. Ya abati if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang sudah menjadi perintahmu ya, atau perintah yang diberikan kepadamu melalui mimpi itu ya. Jadi ketika kecil jarang ketemu, sudah balik disuruh disembelih. Nah, kita enggak disuruh nyembelih anak kita kan. Nah, tapi ini disuruh nyembelih hewan kurban. Dan kemudian di saat falamma aslama wa tallahu lil jabin wa fadainahu bidibhin azim, maka digantilah dengan sembelihan yang besar. Sudah mapan itu ya. Nah, kemudian nanti dipanggil bahwasanya Nabi Ibrahim sudah qad saddaqta ru'ya. Ya, engkau sudah membetulkan mimpimu itu. Ya, ini seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi dan seorang khalilullah ya. Dalam surat As-Saffat. Kemudian berikutnya, selain taqarrub kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian yang ketiga adalah tausi'atu 'alal 'iyali yaumil 'id, yaitu memperluas kemanfaatan di yaumul 'id ya, wa isya'atur rahmati bainal fuqara wal masakin, yaitu dengan mengungkapkan, mengekspresikan ya, rasa sayang rahmah kita bainal fuqara wal masakin, yaitu kepada orang-orang yang fakir dan orang yang miskin. Ya, jadi memperluas kemanfaatan dengan apa bentuknya? Berbagi, ya, kasih sayang kepada orang yang fakir, orang yang miskin. Kemudian yang keempat adalah syukrulillahi ta'ala ala ma sakhkhara lana min bahimatil an'am, yaitu bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan hewan-hewan ternak itu. Hewan ternak di sini itu tadi ya, nanti ada ketentuannya, nggak sembarang hewan ternak ayam itu nggak bisa. Di sini dijelaskan dalam surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwasanya lan tidak akan sampai ya kepada Allah Subhanahu wa taala luhumuha wala dima'uha, daging maupun darahnya. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaannya. Nah, terus bagaimana kok bertentangan? Di hadis ini semuanya akan sampai di hari kiamat akan datang. Kemudian di Quran tidak akan sampai itu semua kecuali ketakwaannya. Yang pertama kita sampaikan Qurannya dulu berarti semua yang diterima adalah ketakwaannya, bukan yang lain-lainnya. Itu adalah puncak inti dari penyembelihan. Tetapi motivasinya nanti semua akan bermanfaat untuk kita di yaumul qiyamah. Detailnya seperti apa? Allahu a'lam bishawab. Nah, seperti itu. Jadi tidak bertentangan antara hadis dengan ayat. Tetapi inti dari apa yang kita korbankan itu adalah takwa. Semakin kita bertakwa, maka semakin diterima di sana hewan kurban kita. Tapi kalau untuk bangga-banggaan, nah kan itu salah niat ya. Adapun hadis tadi berkata lain, yaitu motivasi tentang kemanfaatan hewan kurban ini di yaumul qiyamah kelak untuk kita. Tapi kalau ayatnya adalah untuk menjaga hati agar kita ikhlas, tidak bangga-bangga, pamer dan lain sebagainya. Biasanya kalau sapinya besar, kambingnya besar, sebut namanya nanti keras-keras gitu. Tapi kalau kecil, hamba Allah aja gitu ya. Disebut abu siapa fulan, bapaknya siapa ya, enggak disebut namanya. Ketika panitia, ini abu siapa ini kok? Baru ini ya.
Ini baru nih, warga baru. Abu siapa ya? Abu Janda. Surat Al-Hajj. Kemudian ahkamuha, ini hukum-hukumnya ya. Yaitu sinuha, yaitu umurnya. Ya, umurnya ini. La yusjibu fil udhiyati min adh-dha'ni aqalla min al-jada'. Yaitu jelas telah mencapai batasan umur yang telah ditentukan dalam syariat atau genap daripada umurnya. Di sini atau yang mendekati, wa huwa ma'aufa sanatan au qarabaha, atau yang mendekati. Ketika susah dicari, nanti kita akan bahas ketentuan umurnya. Ketika susah dicari, maka yang mendekatinya. Karena memang misalnya nggak ada yang umur segitu, udah dicari kemana-mana, berarti yang mendekatinya. Tapi insya Allah sekarang banyak. Kemudian di sini jelas yang dikurbankan apa? Yaitu ma'iz. Ma'iz itu kambing. Wal ibil, ibil itu unta. Wal baqarah, yaitu apa bakar? Sapi. Nah, tapi juga bisa domba, ya sejenisnya. Kalau bakar itu juga bisa kerbau. Di beberapa itu nggak bisa sapi karena sapi dihormati di wilayah situ. Apa kurbannya? Kerbau. Ini unta ya, nggak ada ininya. Unta. La yujzi'u aqallu minas saniyi wa huwa fi ma'iz. Jadi kalau ma'iz itu 2 tahun, kambing itu 2 tahun ya. Atau ma'aufa sanatan wa dakhala fi saniyah, atau 1 tahun yang hampir mepet ke 2 tahun. Ya, jadi atau yang sudah hampir 2 tahun. Jadi 1 tahun lebih. Ya, 1 tahun lebih masuk tahun kedua, maksudnya masuk tahun kedua di sini. Dakhala fi saniyah. Ya, jadi 2 tahun ya, atau 1 tahun lebih ya, masuk tahun kedua. Wa fil ibil, adapun unta, ma'aufa 4 sanawatin wa dakhala fi khamisah, yaitu usia 4 tahun masuki 5 tahun, tahun kelima. Wa fi baqar, dan sapi. Kalau unta kan jarang kita korban unta di sini. Fil baqar, dan sapi, ma'aufa sanataini wa dakhala fi salisah, 2 tahun masuk tahun ketiga atau 2 tahun lebih. Nah, ini amannya. Di qauli alaihi salatu wassalam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhbahu illa musinnatan, tidaklah berkurban kecuali musinnatan. Musinnatan itu berarti sudah tepat ya, sudah tepat umurnya. Illa ayyu'sira lakum fatadhbahu jada'atan minadh-dha'n. Kalau misalnya sulit dicari, maka yang sudah kita boleh menyembelih di bawah itu. Ya, boleh menyembelih di bawah itu. Ya. Nah, ini dijelaskan seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah salamatuha, kesehatan. Nah, ini perlu ya. Umurnya sudah, kemudian salamatuha, kesehatannya. La yujzi'u fil udhiyati siwa salimati min kulli naqsin fi hilqatiha. Jangan, kita tidak diperbolehkan melaksanakan udhiyah kecuali yang sehat ya, dan tidak berkurang daripada penciptaannya atau cacat. Nah, fala tudzi'ul awra, tidak boleh yang buta, wala arja, atau pincang, wala adba ini patah ya, ada yang patah ya, anggota tubuhnya ada yang patah ya, terutama di tanduknya. Nah, maksudnya adba ini adalah tanduknya patah. Wala maridah, dan jangan yang sakit ya, ini sakit, mentang-mentang sakit kita jadikan kurban. Nah, daripada mubazir, itu sedekah aja ya. Karena gini ya, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Coba kita lihat anaknya Nabi Adam dulu ya, Qabil dan Habil ya, Qabil dan Habil. Mereka berusaha untuk berkurban. Lalu siapa kurban yang diterima di antara keduanya? Habil, karena yang satu fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang satu diterima sama Allah kurbannya, yang satu tidak diterima. Kenapa? Kalau yang satu betul-betulan kurbannya yang terbaik. Ya, tapi yang satu asal-asalan.
Nah, seperti itu. Maka kurban itu yang baik. Tidak boleh yang sakit. Juga tidak boleh yang wala ajfa. Ajfa ini adalah kurus. Wah, kurus ini. Wa hiya mazilul lati la makha fiha. Yang kurusnya itu kurus banget ya. Tulang-tulangnya itu kelihatan disega-tega ya. Iya. Maksudnya yang diutamakan yang berlemak memang ya. Yang dagingnya gemuk maksudnya. Ya. Kita di sini membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dalam Sunan Imam Ahmad dan Abu Dawud, arba'un la tajuzu fi adahi, empat tipe yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu al-awra, bayanul awaruha, yaitu buta yang terlihat butanya. Jadi buta tapi memang terlihat butanya. Maksudnya ketika dicek memang dia buta, ya. Terus kemudian wal maridatul bayanul maraduha, yaitu sakit yang terlihat sakitnya. Tapi kalau sakit hati tidak. Ini sakit yang kelihatan sakitnya. Wal arjat, ya, yaitu cacat. Bayanu dolakuha. Ketawa ini. Saya jadi gak fokus ini. Ya, yaitu cacat ya. Yang cacat dan terlihat kecacatannya. Wal kasirah, yaitu yang kurus, allati la tumki, yaitu yang memang sudah tidak layak untuk dijadikan hewan kurban. Ya. Ini diusahakan jangan itu ya, buta, sakit, cacat maupun kurus. Dan kemudian bagaimana ketika kita beli ya, kemudian beberapa hari lagi nih dan gak sempat mengganti, uangnya juga sudah kepake. Tapi ketika itu beberapa hari lagi kurban, tanduknya patah. Sudah nggak masalah. Ya karena apa? Itu satu tidak kita hendaki, yang kedua itu kecelakaan daruri. Maka ya sudah kita tidak lihat. Tapi bagaimana dengan yang sempurna? Lebih baik memang yang sempurna diganti dengan yang sempurna. Tapi kalau itu kecelakaan dan kita tidak mampu menggantinya, sudah mepet lagi waktunya, ya sudah. Karena bukan kehendak kita itu. Ya, karena ada pertanyaan gitu dari seorang tentara gitu, waktu dia kurban udah cakep-cakep, tanduknya udah bagus, ya sudah mau besoknya kurban, ya ini wali santri ya, ternyata malah patah tanduknya, aduh mau diganti tapi harganya lumayan gitu ya, dan sudah mepet, ya sudah nggak apa-apa, kurban pakai itu saja. Dan kemudian afdaluha, nah ini baiknya seperti apa kurban itu, yang seperti apa? Afdalul udhiyati ma kanat kabshan. Kabshan ini kambing yang bagus ya. Untuk umur tadi kalau domba setengah tahun terlewat tadi ya. Domba itu setengah tahun karena di sini tidak disebutkan ya. Atau 6 bulan. 6 bulan lebih. Tentunya 6 bulan lebih biar ada waktu lebihnya. Dan kemudian di sini kita kembali kabshan, itu adalah ya kambing yang bagus ya. Tetapi di situ fahlan abyadu yukhalituhu sawadun haula ainaihi. Dan di situ kambingnya berwarna putih campur hitam. Tapi bukan zebra, ini putih campur hitam ya. Di haula ainaihi, di dekat matanya. Ya, maksudnya di sekitar kepalanya ini. Wa fi qawaimihi, dan di sekitar kakinya. Kenapa kok demikian? Karena hal yang ini idhada huwa wasful ladzi istahabbuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhaha bihi, karena Rasulullah dengan sifat-sifat di atas itu hewannya itu seperti yang Rasulullah kurbankan di saat hari itu nahar ya. Qalat Aisyah, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, inna nabi, wasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshin aqrana yata'u fihi sawadin, yaitu adalah Nabi berkurban dengan yang nanti sekitar tanduknya itu berwarna hitam. Wa yamshi fi sawadin, dan di sekitar kakinya ini ada corak hitam. Dan kemudian wa yanduru fi sawadin, dan di sekitar matanya ini adalah hitam. Jadi Rasulullah memakai kurban itu hewannya putih, tetapi ada corak hitamnya di sekitar mata kepalanya ini ya, atau tanduknya ini, terus kemudian sekitar kakinya ini. Itu milih-milih bisa, tapi kalau sedapatnya ya. Dan ini tidak ditentukan jantan atau betina. Boleh kurban betina boleh. Ya, boleh kurban betina. Dan
Tapi ketika sunnahnya Rasulullah memakai jantan, ya, tetapi tidak ada larangan untuk yang betina. Jadi jangan wah kok betina, nggak apa-apa gitu ya. Yang nggak boleh kurban perasaan. Itu nggak boleh. Kemudian waktunya, waktu penyembelihan, waktu dzabhiha, waktu dzabhil udhiyati sabahu yaumul id ba'da shalah, yaitu waktu duha setelah salat Id, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda di dalam Sahih Bukhari, "Man dzabaha qabla salat fa innama yadhbahu li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan salat Id, dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Ya. Wa man dzabaha ba'da salat, ketika dia menyembelihnya setelah salat, faqata manusukuhu wa asaba sunnatan muslimin. Kalau dia menyembelih setelah salat, maka telah sempurna tamanusukuhu, telah sempurna pengorbanannya, dan dia memberikan hal yang besar, yaitu melaksanakan sunnah kaum muslimin. Ba'da yaumul id fa innahu yajuzu ta'khiruha li yaumil tsani wa tsalits ba'da al-id. Bisa diundur ya 2 sampai 3 hari setelah sholat Id, berarti 10, 11, 12, 13 ya, yaitu kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Setiap hari tasyrik itu diperbolehkan untuk menyembelih. Ya, sebentar lagi, 1 halaman lagi. Ma yustahabbu 'inda dzabh, yang disukai ketika penyembelihan, kita singkat saja, yaitu istiqbalul kiblah au ayyuwajjihaha ilal kiblah, yaitu menghadapkan kepada kiblat. Ini mustahabnya, disunahkannya. Tapi kalau posisinya susah dan tidak memungkinkan, tidak apa-apa. Bukan berarti wah nggak diterima ini khutbahnya, tidak. Ini disunahkan, sunnah yang dianjurkan. Tapi kalau kondisi yang tidak memungkinkan, nah ini kan daruri maksudnya, tidak apa-apa. Tapi kan pasti insya Allah mudah untuk memposisikan ke arah kiblat. Membaca inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ya, Allahu akbar, Allahumma hada minka walaka. Ini panjang sekali. Bismillahi, Allahu akbar, Allahumma hada minka walaka. Yang panjang tadi bisa dibaca sebelum menyembelih. Ketika tidak setiap hewan dibacakan inni wajjahtu wajhiya, itu ketika menghadapnya saja. Ya, menghadapnya baca itu, dan kemudian kalau sudah menghadap mau berapapun hewannya nanti enggak usah baca lagi itu, takut kelamaan. Cukup saja bismillahi Allahu akbar hada minka walaka, atau nanti hada min fulan. Jadi cukup itunya saja, bismillahi Allah. Nah, memang nanti biar dia kelamaan bacanya pas ngadap, terus kemudian belum mendekati hewan kurban ya. Jadi pas mendekati hewan kurban tinggal mengucapkan bismillahi Allahu akbar. Kenapa ini penting disampaikan? Supaya tidak terlama-lama. Tidak ketika sudah begini masih baca, nah ini tidak efektif. Tapi sudah santai dulu sambil baca. Nah, ketika sudah tinggal bismillahi Allahu akbar. Selesai gitu ya. Karena apa? Harus mengucapkan bismillah. Karena kita menyembelih itu dengan menyebut nama Allah. Walaupun nanti di sini ada perbedaan pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan menyebut bismillah ini itu wajib mutlak. Kalau tidak maka tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi ada juga nanti ulama bisa dilihat saja itu menjadi bukan yang mutlak. Yang selama dia muslim, selama dia memang hatinya terkait dengan Allah, ya sudah dia tetap boleh dimakan dagingnya. Ya, ini perbedaan pendapat. Tetapi yang kuat tetap harus mengucapkan bismillah Allahu akbar, mengucapkan nama Allah. Seperti halnya hewan buruan kan begitu ya. Kan kalau dulu punya hewan buruan, kita punya anjing untuk memburu buruan ya. Itu ada syarat-syaratnya. Mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Jadi pertama anjing itu harus pelajar, bukan anjing liar yang kita pakai untuk berburu ya. Kemudian yang kedua itu menyebut nama Allah ketika melepasnya, wa dzkurismallahi alaihi. Jadi ketika melepasnya itu baca bismillah. Mimma amsakna alaikum. Kemudian yang ketiga, anjingnya ini menerkam, memburu tapi untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Kalau untuk dirinya tidak boleh kita makan. Ya, ini dilepas ya sisa. Ini sudah makan kenyang, baru kita tidak boleh, itu haram. Karena apa? Dia berburu untuk dirinya.
Ya, jadi ada 3 gitu. Dan kemudian tidak berlebihan. Tidak berlebihan itu apa? Bekas gigitannya itu tidak diperbolehkan dimakan. Terus kemudian di sini pembagiannya, kismah Tuhan. Kismah itu pembagian hewan kurban. Sebetulnya tidak ada ketentuan yang detail untuk membagi ini setengah kilo, ini sekilo, ini 1,5 kilo, tidak. Ya, tetapi di sini dijelaskan dibagi menjadi 3. Ya, antuqas sama adhiyatun salasan. Dibagi 3 hewan kurban ini. Yaqulu ahlul bait sulusan wa tasaddaquna bisulusin wa yuhduna li asdiqaihim sulusa akhar. Yang pertama sepertiga untuk yang punya. Ini tapi kurban yang bukan nadar, kurban yang sunnah. Ya, bukan kurban. Kalau kurban nadar itu serahkan semua. Kalau kurban saya bernadar, kalau ini saya kurban motong kambing, saya kurban ini, nah, itu semuanya dikasihkan. Tapi kalau kurban yang sunnah ini boleh dimakan sepertiga. Sepertiganya lagi untuk siapa? Untuk sedekah. Nah, sedekah ini pasti yang diutamakan fakir miskin. Sepertiga ini fakir miskin. Kemudian yang sepertiganya lagi bebas mau dikasihkan ke siapa? Saudara, tetangga, bebas, terserah. Dan tidak harus sama. Tinggal nanti kesadaran keadilan yang bagi. Jadi yang anaknya 1 sama anaknya 8, jangan setengah kilo. Ya ini, tapi itu biasa di masyarakat. Saya menghimbau sih apa yang didapatkan itu rezeki kita. Tidak perlu protes ke panitia, nggak perlu protes. Ya, yang adil panitia harus adil. Ya, supaya ada penempatannya ya. Yang dibagi rezekimu segitu, rezeki kita segitu, sudah terima saja, nggak usah protes. Memang tidak ada ketentuannya. Nah, yang bagi adil lah gitu. Ini anak punya anak 6 sama punya anak 1, sama. Nah ini. Tapi kan susah juga data-datanya, maka nanti bisa dilebihkan sedikit atau lain sebagainya. Jadi itulah, karena adil kan nggak harus sama. Tetapi kalau nggak bisa juga, udah kita ratakan aja, ya nggak apa-apa juga, tetap sah juga pembagiannya, ya tetap sah juga. Ya. Terus bagaimana? Nanti kita selesaikan dulu ya, nanti ada pertanyaan pasti. Terus di sini mengenai ujroh, upah. Ya, kalau sudah upah itu tidak boleh diambil dari hewan kurban. Kalau judulnya upah, tapi selama judulnya bukan upah, sedekah, itu kita sedekahi kepada yang bantu-bantu boleh. Sedekah kepada tukang jagalnya, tapi judulnya sedekah boleh. Berarti dia dapat sedekah itu dan juga dapat upahnya. Nggak diupahi juga boleh. Maksudnya apa? Upah ini diambil di luar daging itu, di luar daripada bagi upahnya. Biasanya yang penjagal ini kan ada upahnya itu berapa gitu ya. Karena saya juga biasa motong gitu. Tetapi kalau untuk yang lain ataupun yang jagal ini juga dapat lagi nggak apa-apa. Itu namanya yang tadi sedekah yang tadi. Jadi setelah sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk yang fakir miskin jadi utama. Yang sepertiga ini terserah tetangga, asdiqo, teman-teman, kerabat, saudara, terserah, bebas. Untuk dibagikan kepada yang panitia ya silahkan juga nggak apa-apa. Tapi judulnya bukan upah, judulnya sedekah atau hadiah. Nah ini wa yatasaddaquna bisulusin wa yuhduna, itu hadiah ya, li asdiqaihim sulasa sulutsal akhar, itu bisa hadiah atau sedekah. Kalau hadiah kan bebas ya, kulitnya kita hadiahkan, kulitnya kita sedekahkan, isi perutnya dan lain sebagainya silahkan, tetapi tidak boleh dijadikan upah. Karena tatkala itu di zaman Rasulullah, Ali radhiyallahu anhu diperintahkan Rasulullah untuk apa? mengurusi hewan kurban Rasulullah ya. Terus kemudian Rasulullah menyedekahkan luhumuha yaitu kulitnya dagingnya, wajuluduha yaitu dagingnya, daging dan kulitnya, julud itu kulit, luhum itu daging, wajilauha itu adalah isi perut, usus ya dan lain sebagainya. Itu disedekahkan ya, dan tidak menjadi ujroh atau upah, tidak menjadi upah, bukan upah gitu ya, itu bukan upah, itu sedekah saja, bebas. Terus kemudian yang tadi penguatnya adalah hadis riwayat Imam Muslim, wa nahnu nu'tihi min indina, dan kami memberikan secara cuma-cuma memberikan dari bagian dari pemilikan kami. Jadi maksudnya bukan ngambil dari hewan kurban, tetapi ngambil dari yang lain. Nah, upahnya ngambil dari yang lain. Bisa ngambil dari yang bagiannya. Jadi sudah dibagikan ke kita, sudah milik kita. Nah, itu bisa menjadikan ujroh atau upah. Sudah ya, itu cukup kayaknya. Takut terlalu panjang, takutnya nanti ada pertanyaan.
Nah, terus kemudian yang terakhir ini menarik, ya, yaitu tadhiyatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jami'il ummati. Rasulullah berkurban untuk nama umatnya. Ya. Allahumma hada anni wa amman lam yudahhi min ummati, hadis riwayat Hakim dalam Mustadraknya. Jadi Rasulullah berkurban menyebutkan ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban, yang tidak berkurban. Tetapi bukan dijadikan alasan lah sudah dikurbanin sama Rasulullah, saya nggak kurban. Ini nanti nggak ada yang kurban nanti sini ya. Semuanya sudah dikurbanin sama Rasulullah. Nah ini maksudnya bagi orang yang tidak mampu sulit dia makan daging aja susah, apalagi berkurban. Nah terus bagaimana dengan kurban ayam gitu? Itu tidak dimasukkan ke dalam kurban dalam udhiyah. Tetapi kalau latihan berkurban silahkan ya. Sebelum sapi, sebelum kambing ya, ayam dulu ya. Motong bagi tetangga. Itu minimal latihan, tapi bukan dijadikan untuk udhiyah, bukan ya. Kurban ayam ya. Itu latihan. Karena memang harus ada latihan pengorbanan di maliyah kita.